Keramik Dinoyo yang sudah terkenal dari puluhan tahun lalu merupakan kerajinan tangan turun-temurun dari nenek moyang. Hal ini juga didukung oleh masih terlihatnya pabrik keramik Dinoyo. Saat pabrik keramik itu berhenti berproduksi, masyarakat sekitar mulai membuat keramik secara individu. Bapak, bisa dijelaskan untuk potensi Kelurahan Dinoyo ini apa saja sih, Pak? Berbicara masalah potensi untuk di Kelurahan Dinoyo ini sebenarnya banyak sekali. Ya, salah satu yang paling terkenal memang industri keramik yang selama ini dikenal oleh masyarakat tidak hanya di Kota Malang tapi seantero Jawa Timur. Namun memang sejak kira-kira tahun 60-an di Dinoyo ini ada pabrik keramik yang cukup terkenal waktu itu sampai mendominasi bahwa Dinoyo ini ya identik dengan keramiknya itu. Namun karena perkembangan sehingga pabrik itu kalah saing dengan industri luar mungkin, sehingga pabrik itu kira-kira 15 tahun yang lalu ditutup. Sekarang yang tumbuh justru industri rumah tangga, itu berkembang banyak di sana, sehingga industri kecil ini sangat-sangat pusatnya di wilayah RW 3. Nanti bisa kita lihat bersama. Potensi yang lain, masyarakat Dinoyo kebanyakan adalah pedagang. Perlu kita ketahui di Dinoyo banyak sekali toko-toko serba ada, termasuk juga ada pasar yang saat ini pindah dari pasar Dinoyo ke Merjosari itu juga sama orang-orang Dinoyo. Dimana juga nggak lama lagi di Dinoyo juga akan dibuka pasar baru yang dari dulu sekarang ini masih dibangun. Sehingga menjadikan masyarakat Dinoyo di bidang perdagangan lebih menonjol lagi. Demikian juga bersepanjang jalan Raden Haryono dan sepanjang jalan Gajayana pun juga penuh dengan pertokoan. Mengakibatkan juga para remaja, pemuda dan juga sebagian orang tua mendapat penghasilan dari banyaknya pertokoan tersebut. Di antaranya adalah parkir kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Dan banyak lagi potensi-potensi yang lain, misalnya ya dulu masyarakat Dinoyo itu sebagian besar petani. Namun karena perubahan pola masyarakat, pola hidup masyarakat, di antara banyak perguruan tinggi di sekitar sini, sehingga banyak masyarakat yang rela atau tidak itu terpaksa dijual, diganti menjadi perumahan-perumahan, dan praktis kira-kira sekarang ini yang bertani itu hanya sekitar 0, sekian persen, alias habis. Sepanjang wilayah RW 3 yang menjadi kampung keramik, para warganya mayoritas memproduksi keramik secara individu dan sudah dipasarkan di berbagai wilayah. Bahkan keramik mereka ini juga terkenal sampai ke luar negeri. Kita tahu juga setiap tahun masyarakat di Kota Malang ini selalu berganti. Beribu orang pendatang baru, terutama dari mahasiswa yang kuliah di sekitaran mahasiswa seperti UB, UIN, Unisma, kemudian ada ITN dan sebagainya, itu di Dinoyo pusatnya yang paling strategis, sehingga banyak sekali mahasiswa itu yang kebanyakan kos di Dinoyo. Itu ya juga mengakibatkan jalan-jalan menjadi penuh macet, itu akibat dari kemajuan yang setiap tahun akan semakin padat kondisinya. KIM, Kelompok Informasi Masyarakat yang berada dalam pengawasan Dinas Kominfo Kota Malang, bertugas memberikan informasi kepada masyarakat, dari pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada masyarakat pula.
Sebenarnya KIM adalah sebuah kelompok yang memang didirikan oleh masyarakat itu untuk membentuk supaya informasi yang ada di masyarakat itu lebih baik seperti itu. Kan kita lihat selama ini kan informasi yang ada di masyarakat itu tidak berlaku baik seperti itu. Banyak yang cenderung negatif. Nah, tugas kami adalah sebagai fasilitator untuk informasi tersebut menjadi baik seperti itu. Informasi tersebut bisa jadi dari masyarakat ataupun dari pemerintah dan nantinya akan kami sampaikan lagi ke masyarakat seperti itu. Ya, kalau kita lihat kalau di Dino ini kan potensi sangat banyak sekali ya. Kalau dilihat dari perindustrian, memang yang terkenal adalah keramik seperti itu. Tetapi banyak lagi sebenarnya potensi dari Dino ini. Kalau kita lihat pendidikan, di sini ada 2 universitas, yaitu Universitas Unisma atau Islam Malang dan UIN. Itu masuk ranah dari Dinoyo sebenarnya. Dan juga kita juga memiliki rumah sakit Islam, itu potensi berupa kesehatannya. Kobra sendiri di tiap-tiap RW tentunya memiliki kesenian yang berbeda-beda. Kalau di RW 3 tadi kita kan bisa melihat bahwa di sini memiliki terbangan ya, atau dan lain-lain, perkusi juga. Sebenarnya juga ada lagi di tiap-tiap RW, ada juga terbangan juga, atau juga ada kuda lumping dan berbagai macam seperti itu. Dulu, kerajinan keramik yang diproduksi oleh warga Dinoyo berawal dari gerabah, porselen, hingga keramik yang diproduksi sekarang. Keramik dulu pun hanya berbentuk piring atau mangkok saja, namun semakin lama mengalami banyak perubahan bentuk. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keramik diantaranya kaolin, feldspar, kuarsa, dan ball clay. Melalui proses pengadukan adonan, kemudian dicetak dan dibakar, barulah proses penggambaran. Selamat siang Pak Samsul. Selamat siang. Iya Pak, lagi ngapain Pak? Ini proses dekorasi atau pewarnaan ya. Tadi saya lihat dari awal kayak bahan-bahannya juga kan, pembuatannya terus dibakar sampai pewarnaan nih ya? Iya. Pewarnaan. Kalau boleh tahu, ini keramik itu mulai dari tahun berapa sih Pak di Dinoyo ini? Sentra keramik Dinoyo ini bermula dari sentra gerabah. Itu sudah turun-temurun. Waktu itu gerabah cukup bagus karena produksi barang-barang untuk peralatan dapur. Dan kita tahu bahwa orang tua kita dulu kalau masak kan beberapa peralatan dari tanah liat. Kemudian sekitar tahun 50-an mulai berkembang ke porselen. Dan berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang ini ya. Kalau Bapak sendiri mulai dari tahun berapa? Kalau saya ya relatif masih baru. Mungkin saya generasi kesekian. Saya usaha mulai tahun 95. 95 itu baru Pak? Udah lama ternyata. Terus kalau Bapak sendiri itu keramik dipasarkan kemana aja Pak? Keramik Dinoyo ini banyak diminati oleh konsumen di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Dan yang menjadi ciri khas dari keramik Dinoyo ini apanya? Kalau awal perkembangannya dulu memang lebih mengarah ke biru putih, karena waktu itu konsumen lebih berminat ke corak yang antik, keramik antik. Tapi sekarang keramik merupakan elemen estetis, maka dia mengikuti perkembangan permintaan konsumen pada saat ini. Jadi ada aneka souvenir, ada untuk aromaterapi, ada vas bunga dan lain-lain. Dan warnanya pun juga berkembang mengikuti tren sekarang. Warna-warni, lebih warna-warni gitu kan sekarang? Kelihatannya sekarang lebih mengarah ke natural produk ya. Boleh dilanjutin deh Pak?